والماشين على الشروح ومشايخهم وتلمذتهم والحاضرين عنهم وجميع العلماء والأولياء الصالحين ومؤلف الكتب النافعة من مشارق الأرض إلى مغربها وإلى أولياء هذه البلدة وعلمائها وصلاحها ومن أمر هذا الرباط سابقا ولاحقا وإلى أرواح والدينا ومشايخنا ومن أحسن إلينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إن الله يغفر لهم ويرحمهم ويسلم الجنة ويدعو علينا وعلى أحبابنا وعلى المسلمين من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala al-mu'allif al-Imam Abdullah bin Abdurrahman Tafadhal radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumina wa bi'ulumi sa'iri salihin fit dharain amin ya rabbal alamin. Fi kitabihi al-muqaddimah al-hadramiyah fi bab zakah ila qawlihi wa aqallu dzalika salasah illa idzan hasaru wa wafatiz zakatu bihajatihim wa illal amil fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan. Kematannya dulu, nanti beberapa hal yang penting dari syarah tak terangkan setelahnya ya. Kemarin kita tahu bahwa mustahiquz zakat ada berapa kelompok? 8. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillahi wa ibnis sabil. 8. Tidak boleh diberikan kepada selain 8. Hanya 8 ya. Selain 8 itu tidak boleh. Kemudian zakat itu ada kalanya dibagikan sendiri oleh malik, muzaki, orang yang zakat, dia bagikan sendiri. Atau melalui pemerintah, amilnya, melalui amil. Nah, kalau melalui amil kan terkumpul zakat banyak dari beberapa orang ya, kalau difungsikan benar ya. Terkumpul banyak sehingga jumlahnya besar ya. Tapi kalau malik kan sedikit, apalagi kalau cuma zakat fitrah ya, sedikit. Nah, ini dikatakan wa aqallu dzalika salasatun. Ini kalau yang bagikan malik ini. Kalau yang bagikan itu malik, muzaki, maka wa aqallu dzalika salasa. Minimal 8 kelompok tadi itu, per kelompoknya 3 orang. Jadi misal, anak punya dagangan, mau zakat. Di total zakatnya 10 juta misalnya. Nah, 10 juta ini harus diberikan kepada semua 8 kelompok yang ada tapi. Kalau ada semua ya 8, kalau yang ada 5 ya 5 itu. Lah per kelompok minimal 3. Ya. Per kelompok minimal 3 orang. Fuqara 3 orang. Masakin sendiri. Kelompok sendiri kan. Fuqara 3 orang. Masakin sendiri 3 orang. Gharimin 3 orang. Kalau 8 semuanya ada. Tapi sekarang mukatab tidak ada ya. Jadi 7. Fuqara, masakin. Gharimin. Ada ini ya. Banyak ini. Fuqara, masakin, gharimin ini. Satapru ini ya. Itu banyak ini. Fuqara, masakin, gharimin. Kemudian mu'alaf. Belum tentu ada di daerah setempatnya. Karena nanti akan diterangkan bahwa dalam madhab Imam Syafi'i yang muktamad, zakat itu sesuai dengan tempatnya harta. Bukan tempat tinggal orangnya, tempatnya harta. Anak orang Pasuruan, punya toko di Surabaya, zakatnya di Surabaya. Sekitar itu, bukan Surabaya, bukan. Ya sekitaran itu, ya. Daerah sekitar toko itu, kampung sekitar toko. Anak orang Pasuruan kota, punya sawah di kabupaten, di Kejayan misalnya ya, maka zakatnya di Kejayan itu, nggak bisa ke yang lain. Itu dalam madhab Imam Syafi'i. Lah, ketika anak wajib zakat 10 juta misalnya, dagangan zakatnya totalnya 10 juta, itu 10 juta, maka 10 juta ini minimal dibagikan ke 3 orang per kelompok. Kalau 8 kali 3, 24. Sekarang dijamin, tidak ada mukatab itu ya. Fuqara, masakin, gharimin, mu'alaf mungkin ada mungkinnya. Mu'alaf mungkin ada. Kalau tidak ada, tidak usah. Tidak usah nyari-nyari ke daerah luar, ya di daerah setempat itu ya.
nyarinya di daerah setempat, daerah sekitar harta itu. Paham deh? Nggak usah nyari ke tempat lain. Misal ada mu'alaf. Kemudian apa? Siapa lagi tadi? Mukatab enggak ada ya? Mukatab enggak ada, enggak dihitung. Kemudian Ibnu Sabil, ada orang mau safar, ada misalnya. Sabilillah enggak ada misalnya ya. Enggak ada orang sabilillah perang dengan sukarela untuk membela agama Allah. Misalnya enggak ada. Dua sudah enggak ada. Tinggal apa lagi? Amil. Kalau Malik yang membagikan, saya bagian sendiri, amil enggak masuk. Enggak usah dikasih jatah amil ya. Kalau ana bagikan zakat sendiri, ambil nggak usah dikasih. Amil itu ngambil zakat dari zakat yang terkumpul di dia. Kalau ana zakat 10 juta, ana bagikan sendiri, ambil nggak usah dikasih. Berarti kurang 3. 8 kurangi 3 berapa? 5 ya. Jadi misalnya mukatab dipastikan tidak ada. Sabilillah misalnya tidak ada. Dengan makna sabilillah yang kemarin kita terangkan ya. Kemudian siapa barusan yang nggak ada? Amil, karena ana bagikan sendiri. Maka nggak usah ngasih jatah kepada amil, karena ana bagi sendiri. Berarti 5. 5 kali 3 berapa? 15. Ya, 5 kali 3, 15. Maka ya sudah 10 juta itu dibagi 15 orang. Itu minimal. Wa aqallu dzalika salasatun. Jadi minimal zakat itu diberikan ke 3 orang setiap kelompok. Kalau yang ada 7 ya berarti 7 kali 3, 21. Kalau 8 ada semua ya berarti 8 kali 3, 24. Ini minimalnya. Kalau misalnya ana zakat 10 juta, tak bagi 15. Dibagikan per kelompok 3 orang. Sudah selesai, bebas tanggungan. Tapi kalau sampai fuqara yang tak kasih cuma 2 orang, ana wajib nempuhi 1 jatah lagi. Ya. Enggak boleh. Minimal 3 orang. Ya, minimal 3 orang. Atau misalnya ghorimin, banyak sebenarnya. Ana cuma kasihkan ke 2 orang. Karena utangnya gede tak kasih ke 2 orang tahu. Nanti dibagi 3 terlalu sedikit ya. Enggak boleh. Zakat itu kalau Malik yang bagikan dalam mazhab Syafi'i ini minimal diberikan kepada 3 orang dari setiap kelompok. Wah deh, minimal itu. Hatta zakat fitrah. Ente kalau zakat fitrah 3 kilo dibagikan oleh berapa orang? Hah? 1. Nempuhi jatah 14. Nah, sabilillah kita anggap tidak ada. Mukatab kita anggap tidak ada. Amil tidak, karena itu tidak bagi sendiri. Sisa 5 kan? 5 kali 3 berapa? Nah, tempuhi jatah 14 orang. Itu baru ngasih 1 kan? 3 kilo zakat fitrah selama ini dikasihkan 1 orang. Bukan tidak sah, tapi yang 14 belum dapat jatah. Kasih. Ya tidak harus masing-masing 3 kilo. Sacingkiran tidak apa-apa. Jadi dalam mazhab Syafi'i begitu, yang utama begitu. Jadi beras 3 kilo itu, kalau mustahiknya itu ada 5 kelompok, maka minimal 3 orang. Ya apa? Beras 3 kilo itu yang dibagi 15. Ya, beras 3 kilo ente bagi 15, dapat secingkir kecil ya, cucingnya. 15 itu. Duhur jam 1 siang waktunya orang tidur, tok. Ada apa? Mau zakat fitrah. Alhamdulillah jazakallahu khair. Fadhal. Balang. Asli begitu dalam mazhab Syafi'i begitu. Ya, mazhab Syafi'i begitu. Jadi harus dibagi kepada minimal ini aqallu dzalika salasah. Ya, minimal yang dikasih itu 3 orang. Bukan 3 orang dari keseluruhan, per kelompok 3 orang. Ini kalau terlalu sedikit. Kalau cukup dibagi dari itu, illa idan hasaru wa wafatiz zakatu bihajatihim. Kecuali jika jumlah mustahik ini terbatas, lebih 15 tapi munhasir. Munhasir tidak terlalu banyak. Sekiranya kumpul di lapangan itu bisa dikira-kirakan kayak segini ini. Ini munhasir ini. Langsung bisa dikira-kirakan. Kira-kira 25 orang lah misalnya. Itu ya bisa. Beda kalau orang 1000 kumpul di lapangan kan sulit untuk dengan melihat saja kita ngira-kirakan susah. Melesetnya jauh nanti. Kalau ini melesetnya paling 1 orang, 2 orang ya. Ngomong 25. Melesetnya sedikit. Tapi kalau orang 1000 paling 600. 600 ke 1000 meleset jauh. Ya. Meleset jauh. Ala kulli hal. Jadi kecuali jika in hasar ay mustahikun.
Kecuali jika mustahiquz zakah itu terbatas, artinya nggak terlalu banyak, walaupun lebih dari 15 tadi itu ya. Tapi masih terbatas terlalu banyak, 30 orang, 50 orang. Wa wafatiz zakatu bihajatihim, dan zakat yang ada cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka, lumayan banyak. Pedagang gede ini. Pedagang gede misalnya anak punya apa? Perusahaan di mana-mana ya, keleleran. Perusahaan di mana-mana. Cabangnya ada di mana-mana. Di seluruh penjuru Indonesia ada misalnya, bahkan di luar negeri ya, di Singapura, ya, di Malaysia, di mana-mana. Banyak perusahaannya. Jadi kalau mau zakat itu gede jumlahnya ya. Yang di Pasuruan saja misalnya gede, miliaran zakatnya. Lah, misal zakatnya 10 M. Lumayan 10 M. Dibagikan ke 15 toh ya terlalu gede ya. Maka dilihat yang berhak lima zakat di Pasuruan ini berapa? Oh, misalnya 100. 10 M kalau dibagikan ke 100 orang, lumayan apa enggak? Nyukupi keperluannya apa enggak? Cukup, maka harus diratakan. Enggak cukup 3 orang. 3 orang ini kalau yang membagikan saya sendiri Malik dan hartanya pas-pasannya. Hartanya pas-pasan atau terlalu sedikit. Maka sekecil apapun bahkan zakat fitrah ya yang 3 kilo itu, kalau anak yang bagikan harus minimal dibagikan ke 3 orang setiap kelompok. Ini ketika mepet, kecuali ini illa idan hasaru ay mustahiqu zakatnya terbatas, tidak terlalu banyak ya. In hasaru tidak terlalu banyak. Ukurannya in hasaru di sarahnya itu bi ansahula adatan dobtuhum wa ma'rifatu adatihim. Jadi secara adat untuk dihitung itu diketahui jumlahnya berapa itu gampang. Orang 100 kan mengetahui jumlahnya kan gampang kan ya. Lah, misalnya 100 orang munhasir wa wafatiz zakatu bihajatihim, dan zakat itu mencukupi wafatnya, mencukupi kebutuhan mereka ya kayak tadi itu. Mustahiquz zakat sekitar 100 orang, zakatnya 10 miliar, lumayan kan? Itu per orang dapat berapa itu sudah lumayan ya. Dapat 10 M dibagi 100 orang, maka harus diratakan. Tidak cukup 15 orang. Wah deh. Ini sekali lagi, jika yang minimal 3 orang itu cukup 3 orang dari setiap kelompok, kalau yang bagikan Malik dan hartanya sedikit, ya, tidak bisa mencukupi kebutuhan orang banyak. Lebih dari itu tidak bisa. Maka sudah minimal 3 orang dari satu kelompok. Kalau yang bagikan Malik, hartanya banyak, mencukupi kebutuhan mereka, dan mustahiknya tidak terlalu banyak, munhasir ya, munhasir ukurannya tadi itu. Bi ansahula adatan dobtuhum wa ma'rifatu adatihim. Kayak 100 orang ya. 100 orang, zakatnya 10 M. Maka harus diratakan. Wadah. Sekali lagi, ini yang bagikan siapa? Malik. Kalau yang bagikan itu imam, amil zakat, dia kan bisa narik zakat kemana, ke sana kemari. Banyak mestinya. Loh sekarang Basnas itu zakat yang dia tidak terlalu banyak. Ya karena teledor, nunggu orang setor zakat. Mestinya Basnas itu bukan duduk manis ada di kantor, setiap hari datang di situ ngopi, makan gedang goreng begitu ya. Bukan begitu tugasnya, bukan hanya diem nunggu kalau ada yang zakat. Enggak, amil itu tugasnya bukan hanya nunggu, tapi jemput bola. Ya, keliling. Jadi, oh ini toko-toko gede nih, perkiraan nyampe zakat ini. Ya fulan, ente tak hitung dagangannya ini. Mulai kapan ente? Sudah setahun. Udah tak hitungkan zakatnya, zakat ente sekian, zakat, segera berikan. Enggak mau, Satpol PP bertindak. Nah, kalau perlu TNI dan Polri, begitu. Berat memaksa negara. Sayyidina Abu Bakar, orang nggak mau zakat diperangi. Ya. Sayyidina Abu Bakar kan ngirim pasukan kan, diperangi. Nggak mau zakat perangi, melawan. Jadi perangi, kalau terpaksa bunuh dibunuh. Begitu kenapa? Sama seperti orang meninggalkan, ini soal rukun Islam ini. Mestinya begitu, ya. Bukan hanya PKL karena tidak bayar pajak diobrai. Ya, kasihan ya. Kemana-mana otong-otong bipang, ya, otong-otong bipang, kacang rebus. Ya. Labanya berapa? Gara-gara jualan di trotoar diobrai. Lah di alun-alun itu banyak orang-orang komat, tidak ada yang tertarik untuk ke masjid itu ya. Sholat dikumandangkan komat, tidak ada yang tertarik. Ya.
kayak mau hidup selamanya di dunia begitu. Nggak ada yang ngobrai. Nah, begitu mestinya. Jadi Basnas itu jemput bola, keliling ke toko-toko, petani-petani, dan semua yang berkewajiban zakat itu ya, langsung didata. Didata udah, ya fulan, ente kena zakat sekian, serahkan. Nggak mau, ya bertindak. Pihak yang apa? Yang berwenang bertindak, apa Satpol PP, TNI, Polri, intinya kekuatan negara digunakan untuk itu. Itu kalau diterapkan kayak gitu, nggak usah bingung negara itu ngasih BLT, apa namanya BLK, apa namanya BLT atau apa itu nggak perlu. Nggak perlu kayak gitu, cukup semua orang nanti. Itu sudah cukup. Lah kasih BLT. Tapi di sisi lain kena pajak terus. BLT-nya nggak cukup buat bayar pajak ya, apalagi buat makan. Buat bayar pajak nggak cukup. Muskilah ya. Itu. Semua kena pajak. Semua kena pajak. Nah, muskilah. Lah seandainya zakat ini dimaksimalkan, tercukupi, selesai urusan kemiskinan itu tertangani nanti. Walaupun tidak semuanya kaya itu tidak separah seperti sekarang ya. Nah, repot. Nah, jadi kalau imam yang bagikan kan dia narik zakat. Terkumpul banyak kan. Lah kalau imam mau tidak bisa minimal 3. Harus rata. Didata semua mustahiquz zakat itu dari semua kelompok. Terus dikasih semua itu. Fuqara ada 100 orang, kasih semua. Masakin ada 50 orang, kasih semua. Ghorimin ada 1000 orang, kasih semua. Begitu. Ya. Itu kalau pemerintah ambil zakat. Wadah ya. Jadi kalau yang bagikan Malik minimal 3 orang. Kecuali jika hartanya berlebih dan mustahiknya tidak terlalu banyak diratakan. Kalau imam mau tidak mau harus diratakan. Kalau amil resmi yang bagikan mau tidak mau harus rata. Wadah ya. Wa ilal amil. Nah, tadi kan minimal kalau Malik yang bagikan minimal berapa orang? 3. Wa ilal amil fa innahu yajuzu ayyakuna wahidan, kecuali amil, karena amil itu kan tidak harus 3 orang. Amil itu seperlunya. Kalau amil misalnya di kampung Bogul, cukup 1 orang. Ya nggak usah dikasihkan 3 orang. Ngapain ngada-ngada? Ya. Perlunya cuma 1 orang. Untuk perwakilan Bogul misalnya, sudah ambil 1 itu. Tidak usah mengada-ada. Wadah ya. Jadi kalau ambil tidak harus banyak. Minimal 1 orang ya sudah selesai. Wadah ya. Itu tidak harus 3. Untuk yang lain minimal 3 orang. Seadanya. Wadah. Nah, ini pembahasan tentang zakat. Kemudian balik ke yang depan kemarin ada faslun di sarah itu tidak ada matanya ya. Di situ orang itu di situ man alima dafi'u zakah min imamin aw malikin halahu amila fihi bi ilmi. Jadi orang yang mau menyerahkan zakat baik imam, amil atau pemilik muzaki ya. Mau ngasih zakat tahu, oh fulan ini mustahik. Fulan mustahik karena fakir, karena miskin, karena punya utang, karena mualaf, karena ini. Ya udah, langsung kasih aja, enggak usah ente berhak apa enggak. Kalau ente tahu ngapain nanya? Ya. Kalau enggak tahu, waman jahilah halahu. Kalau orang enggak ngerti ini fakir apa enggak, kan susah menentukan fakir atau miskin itu kan ya. Karena enggak mesti, kadang orang serba sederhana tapi kebutuhan pokoknya tercukupi semua. Secara layak, ya kan? Kadang orang serba mewah-mewahan tapi utang semua. Ya, sepertinya mewah, tapi semuanya utang. Itu. Ya. Itu semuanya serba utang. Nah, ini dia. Jadi kan tidak gampang. Lah, ketika kita tidak tahu, maka fa ini da'adha islamin atau bila bayyina wala yamin. Kalau dia ngaku ada orang baru masuk Islam, Islam mana masih lemah, tanya kasih, enggak usah suruh sumpah, enggak usah disuruh saksi. Gimana suruh saksi? Lemahnya iman kan di hati kan ya. Saksi tahu apa? Yang tahu ya dia ngomong dipercaya aja, husnul enggak usah sumpah-sumpahan. Ini kalau ngakunya dhafal Islam. Wa ini da'a fakran au maskanatan au annau ghairu kasub. Kalau dia ngakunya fakir atau miskin atau ghairu kasub, enggak bisa bekerja ya, enggak bisa mendapatkan penghasilan. Fakadzalika, dia juga sama, dipercaya tanpa perlu sumpah, tanpa perlu saksi. Masa orang fakir suruh nyari saksi? Saksi di mana? Kalau itu fakir, enggak bisa. Wa misluhu mudda'i annahu amil au mukatab au minal mu'allafah. Itu. Kecuali tadi, orang yang mantan kaya terus ngaku sekarang mana jatuh miskin. Dulu memang kaya, perlu saksi itu. Kalau pernah kaya, terus ngaku fakir atau miskin, perlu
saksi. Begitu juga orang yang ngaku amil, mukatab, mu'allafah, itu. Ini perlu saksi. Mu'allafah yang bukan dhofal Islam, mu'allafah yang karena ketokohannya misalnya ya, itu perlu saksi. Kemudian di situ ada wa amma bayanu qadri ma yu'tahu kullun. Lah, kan zakat kemarin, zakat itu kemarin kan dibelikan 8 kelompok. Lah, apa wajib disamakan? Kalau kelompoknya wajib, per orangnya ini tidak sama. Jadi ketika pembagian zakat, misalnya ambil resmi, mau bagikan zakat ya, lah, ataupun malik, mengikuti pendapat yang mutamat yang harus diratakan tadi ya. Maka zakat itu, misalnya yang ada itu 5 kelompok, zakatnya berapa? 5 juta, maka per kelompok jatahnya 1 juta. Disamakan, jatah kelompoknya sama, harus sama. Jatah per orangnya ini disesuaikan dengan keperluan. Wadah ya. Misal ada 5 kelompok, zakatnya 5 miliar. Maka per kelompok jatahnya 1 miliar. Walaupun personilnya nggak sama, fuqara jumlahnya 100, masakin 200, ghorimin 500, mualaf 3 orang. Tetap ya jatahnya dia sudah ya. Jatahnya itu. Jadi per kelompoknya misalnya ada 5 kelompok, zakatnya ada 5 miliar, per kelompok jatahnya 1 M. Lah 1 M ini jatah fuqara kan orangnya banyak. Apa dipukul rata? Oh fuqaranya ini ada berapa? 1 M kan 1000 juta ya. Misalnya fuqaranya ada orang 1000, kasih 1 jutaan rata gitu. Enggak begitu. Dipilah-pilah, fuqara itu keperluannya juga beda-beda. Iya kan, ada yang anaknya 1, ada anaknya 5, ada yang istrinya 1, ada yang istrinya 4 ya. Ini disesuaikan. Tanggungannya berapa ya, disesuaikan. Jadi nggak disamakan. Jatah kelompoknya sama ya. 5 kelompok, zakatnya misalnya 5 miliar, 5 M. Maka per kelompok jatahnya berapa? 1 M loh. Kemudian 1 M jatahnya fuqara ini, misalnya fuqaranya 1000 orang, bukan berarti kasih 1 jutaan sama semua pukul rata, enggak. Itu ambil males itu. Enggak, ambil harus meneliti. Ente keperluannya apa? Berapa keluarganya, tanggungan ente berapa? Nah, begitu. Nah, ini diterangkan ini. Bagaimana cara penyaluran zakat yang benar ya? Nah, cara penyalurannya begini. Wa amma bayanu qadri ma yu'tahu kullun. Pertama, fayu'ta fakirun wa miskinun. Fakir miskin, ya. Itu dikasih apa? Kifayata ma baqiya min umril ghalib wa wasituna sanah kama marra. Fakir miskin itu diupayakan ya apa caranya dia berubah jadi apa? Makfi. Orang yang tercukupi. Fakir itu kan kebutuhan pokoknya tidak tercukupi. Miskin juga demikian, kebutuhan pokoknya tidak tercukupi lah. Dia dikasih zakat, fakir dan miskin ini sama. Ngasihnya ya, 2 kelompok yang berbeda. Dikasih kira-kira dia kebutuhan sampai umur ghalib itu tercukupi. Berapa umur ghalib? 60. Wadah ya? Nah, ya apa caranya tercukupi? Lah, yang dimaksud kifayah di sini bukan berarti dikasih fulus. Ya, tercukupi imma binakdin, dikasih uang, au ribhin, atau dikasih modal yang keuntungannya cukup. Ya, yang keuntungannya cukup untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Spidolnya mana? Jadi intinya, fakir dan miskin, kalau memang zakatnya itu cukup, untuk mencukupi keperluannya, ya diupayakan dia tercukupi. Sehingga tahun depan, bukan lagi mustahik, tapi muzaki. Bukan orang itu mati urip mustahik terus ya. Ya. Jadi seumur hidup jadi mustahik terus. Diupayakan ya apa caranya, berubah, dicukupi ya. Kayak ada majelis taklim, ada majelis takwim. Majelis taklim, anggota majelisnya setiap saatnya ada peningkatan amalnya, ilmunya, itu majelis taklim. Ada majelis takwim, majelis pengawaman. Jadi apa caranya anggota majelis jadi awam terus itu ya. Di sini dongeng,
lelucon, cekakaan, bahas janda. Ya, isi majelis ini majelis takwim ini ya, pengawaman. Jadi majelis pengawaman. Jadi apa cara orang itu tetap awam terus. Ya, diupayakan orangnya awam terus banyak. Sekarang itu namanya majelis taklim, tapi hakikatnya majelis takwim, majelis pengawamannya. Jadi apa caranya tetap awam terus. Ya. Tidak pinter nanti tidak datang lagi. Majelis takwim ya, tidak ada peningkatan. Jadi intinya itu fal maksud jauh di bawahnya kifayatul umrul ghalib. Jadi yang dimaksud kifayatul umril ghalib ini imma binakdin au ribhin au istighlali aqarin. Memanfaatkan akor, aset tidak bergerak. Ya, kayak tanah, kebun, sawah. Nah, jadi intinya orang fakir dan miskin dikasih zakat itu bukan hanya dikasih uang, kemudian dia seneng, akhirnya ngajak keluarganya, anak istrinya untuk beli kebuli, ayam, atau kambing oven gitu. Wah, habis itu fakir lagi, nunggu zakat lagi. Enggak. Jadi orang fakir miskin itu dikasih zakat, yang kira-kira bisa kifayatul umril ghalib. Mencukupi kebutuhannya dia sampai umur umumnya manusia. Berapa umur umumnya manusia? 60. Misal dikasih uang bagi orang yang tidak mampu bekerja. Ya dikasih uangnya, BLT tadi itu, langsung tunai. Ya untuk keperluannya, uangnya itu dipakai untuk keperluannya dia. Ini bagi orang yang tidak mampu mengelola harta itu. Bagi orang yang mampu, ya jangan dikasih uang begitu. Jangan dikasih uang kemudian hanya sekedar untuk senang-senang sesaat. Tetap mustahik terus. Enggak. Amma binakdin kasih uang, auribhin. Ya apa caranya dia itu apa? Punya kemampuan. Lah kemampuannya ini dikasih sarana dan prasarana. Sekiranya dari kemampuannya itu bisa menghasilkan keuntungan. Keuntungannya bisa mencukupi sehari-harinya. Misal, contoh, ada orang pinter dagang. Cuman enggak punya modal, ya kasih modal usaha. Uangnya dikasih tahu, ini suruh buat usaha loh ya. Jangan buat seneng-seneng. Kasih modal. Ente dagang apa? Oh dia ini misalnya dagang sarung. Ya dikasih kira-kira kulaan sarung, pakaian dan yang lain-lain. Modal sekiranya laba perharinya itu, labanya bisa mencukupi per hari-hari itu perlu berapa modal? 20 juta, kasih 20 juta. Gede sekali ini, seorang 1000 ini. Jatahnya cuma 1 mil, enggak apa-apa. Ini kasih 20 juta ya secukupnya nanti ya. Karena ada orang yang kebutuhannya sedikit nanti. Kasih 20 juta. Sekiranya nanti dia kulaan, jualan jalan sudah. Habis itu enggak nunggu zakat, kebutuhan pokok tercukupi dari laba sehari-hari. Misalnya ada orang mau buka toko sembako. Ya memang keahliannya di situ bisanat al-muttasil ila abai wa ummahatihi misalnya ya. Jualan sembako ya. Nah, ya udah kasih modal berapa kira-kira jualan sembako yang kira-kira penghasilannya setiap hari bisa mencukupi 40 juta, kasih 40 juta. Nah, ada orang misalnya dia itu pinter bikin bakso. Akhirnya ya sudah, pinter bikin bakso, cuman mau dagangan bakso. Nggak punya modal, beli gerobak nggak punya. Ya, beli gerobak nggak punya modalnya. Terus untuk kulaan bahan pertama kali nggak punya bahannya. Ya udah, berarti dia kasih gerobak. Jadi amilnya berikan gerobak, jangan kasih uang, hilang nanti melayang ya. Belikan gerobak, kalau malik nggak boleh. Malik harus kasihkan apa adanya ya. Tapi kalau amil enak leluasa. Jadi kalau saya muzaki ngasih zakat, kalau zakatnya berupa uang ya kasihkan uangnya. Kalau beras ya kasihkan berasnya. Hasil panen gandum ya kasih gandumnya. Tidak bisa dijual, dibelikan sesuai kebutuhan. Kalau amil leluasa ya. Jadi kalau amil ngelihat, oh ini kepingin jualan bakso, ya sudah. Dibelikan gerobak bakso, peralatan masak bakso, sama modal untuk kulaan bahannya. Untuk beli bahan bakso awal. Udah, wis, fadol. Setiap hari dia tidak perlu bingung lagi sudah menemukan pekerjaan. Oh, fulan ini punya keahlian apa misalnya? Keahlian servis.
motor atau mobil. Cuman selama ini cuma jadi pegawai. Cuman jadi pegawai di bengkel ya, pegawai bengkel bayarnya berapa. Kalau dikasih modal bikin tempat bengkel sendiri, maka perlu modal berapa? 50 juta. Kasih 50 juta, belikan alat-alat yang diperlukan itu, 50 juta. Udah, ente jadi punya bengkel sendiri sekarang. Penghasilannya cukup. Kalau kemarin kerja di bengkel orang, gajinya nggak cukup untuk keperluannya, kasih. Wah ya, lah begitu, zakat itu begitu. Atau misalnya ada orang, ini kepandaiannya apa? Bertani. Cuma nggak punya sawah sekarang. Sawahnya terpaksa dijual kemarin untuk beli makan. Ya udah belikan sawah. Kira-kira nanti hasil sawahnya cukup untuk memenuhi kebutuhan. Dan demikian seterusnya ya. Demikian seterusnya. Jadi apapun kemampuan orang itu dikasih modal. Nah, begitu. Jadi apa caranya dia itu menjadi kifayah untuk umur ghalib itu, kebutuhan sehari-harinya sampai umur 60 itu tercukupi, ima dengan uang, ima dengan laba dari usaha tadi ya. Laba dari usaha atau istighlali akorin, atau memanfaatkan apa? Akor. Kayak tanah, kebun itu ya istighlal. Wah deh. Misal ada orang keahliannya apa misalnya? Potong rambut. Cuman dia enggak punya tempat, enggak punya alat juga. Jadi selama ini cuma jadi pegawainya orang. Nah, kalau dikasih tempat sendiri, di tempat yang prospek begitu, dan dibelikan alat-alat potong rambut, dia bisa tercukupi nanti. Lumayan kan? Nyukur orang satu kali berapa? 15 atau 20 ribu ya misalnya. 20 ribu. Carikan tempat, itu baik nyewa, yang kira-kira di situ laris. Dia di pelosok tengah sawah, siapa mau pergi ke situ ya selama ini. Untuk nyewa di tempat yang ramai nggak mampu, ya sewakan. Alatnya ada yang rusak, belikan yang baru. Begitu. Sekiranya nanti tercukupi dia. Habis itu tahun depan enggak zakat lagi, enggak usah nerima zakat lagi kalau memang sudah tercukupi. Begitu. Ya. Nah, jadi intinya begitu. Ada orang misalnya enggak bisa apa-apa, bisanya menyetir motor. Ngocek bisa, tapi enggak punya motor. Lu repot ngocek enggak ada motor. Ya, ya belikan motor, paham ya? Belikan motor yang layak untuk ngocek. Kasihkan. Wah deh. Nah, seperti itu. Itu cara pengalokasian zakat. Zakat itu begitu. Jadi apa caranya orang yang asalnya fakir miskin menjadi makfi. Ya. Tercukupi. Itu zakat kepada orang fakir. Zakat pada orang fakir. Atau ada orang ada di daerah pegunungan. Selama ini misalnya usahanya cuma ke ladang, nanam sayur. Ya hasilnya tidak terlalu banyak, tidak cukup. Kalau dibelikan sapi, dia sambil ngerawat ladang, ke sawah, ke kebun, juga ngerawat sapi, rumput kan banyak, enggak usah beli ya. Misalnya, kalau ngerawat sapi nanti ada menghasilkan susu, susunya bisa dijual tercukup, ya belikan sapi. Wah deh ya. Jadi kalau daerah Grati misalnya ya, Lekok, itu daerah pegunungan, itu dia kerja ke sawah, hasil sawahnya nggak mencukupi. Sawah sekarang modelnya begitu, nggak mencukupi ya. Waktunya nanam pupuknya mahal, waktunya panen padinya murah. Nah itu, muskilah. Nah itu, tidak cukup. Tapi kalau ada sampingan melihara sapi, sambil ke sawah sambil melihara sapi, susunya nanti bisa dijual, bisa menutupi kekurangan kebutuhannya ya. Ya belikan sapi. Wah deh, lah begitu. Nah ini cara pengalokasian zakat. Kemudian lompat ke bawah, itu pertama cara memberi zakat kepada fuqara wal masakin. Kemudian Ibnu Sabil. Ya apa Ibnu Sabil? Wa yu'ta Ibnu Sabil ma yusiluhu maksidahu au malahu in kana lahu malun bitariqih. Jadi kalau Ibnu Sabil ya dikasih ongkos yang bisa menyampaikan dia ke tempat tujuan, ya otomatis makannya, masa enggak makan? Ya keperluan safar yang wajar. Kalau dia mau balik ke rumahnya dikasih biaya PP. Kalau dia memang mau hijrah, ya dikasih biaya berangkat toh. Memang niatnya mau hijrah sudah. Atau misalnya ada santri mau pulang nggak punya ongkos, mau pulang nggak balik lagi sudah, ya dikasih ongkos berangkat sampai ke rumahnya. Ya. Kalau masih mau balik lagi, ya dikasih ongkos
PP, biaya PP. Wadah ya? Nah, itu Ibnu Sabil. Itu. Nanti kalau ada kelebihan wajib dikembalikan. Ibnu Sabil itu kalau ada kelebihan wajib dikembalikan. Misalnya perhitungannya terlalu gede, ternyata enggak. Ternyata di bawahnya itu, ya udah kembalikan. Misalnya dikasih jatah tiket pesawat dengan budget 1,5 juta. Pas beli waktu promo dapat harga 1 juta, yang 500 kembalikan. Oh, rizik minallah. Kembalikan, ente Ibnu Sabil nerimanya ya. Nah, itu jatahnya kelompok ente itu balik no ya. Itu sesuai keperluannya. Wa yu'ta mukatab wa gharim qadratainihima. Budak mukatab kan punya utang ke sayyid atau orang utang. Itu dikasih zakat berapa? Ya sesuai utangnya. Utangnya berapa dikasih segitu. Jangan dilebihkan hanya untuk bayar utang, bukan untuk yang lain. Nah, itu. Kemudian yang keempat, ghazin. Wa yu'ta ghazin hajatahu fi ghazwi nafaqatan wa kiswatan lahu wa limamunihi wa qimata silahin wa farasan ila akhirih. Jadi intinya apa? Orang yang mau perang fisabilillah itu dikasih kebutuhan untuk perang, baik biaya dia dan keluarga yang ditinggal selama dia pergi untuk makannya, akomodasinya, peralatan perangnya dikasih. Aneh ya? Nah, jadi dikasih itu. Kemudian wayutul mu'allafah wayuti al mu'allafah limamu awil malik mayarahu. Untuk mu'allaf dikasih berapa? Nah, ini tidak ada ukuran pasti ini untuk mu'allaf. Jadi kira-kira Malik suruh ngira-ngira yang kira-kira bisa menguatkan imannya itu berapa. Ketika imam juga perlu ijtihad ini. Kalau ngasih mu'allaf perlu ijtihad. Jadi kira-kiranya dikasih berapa enaknya. Biar dia bisa lebih akrab kepada muslimin. Imannya lemah yang dikasih 50.000. Apa ini? Tambah lemah imannya. Dikasih yang kira-kira bisa membuat dia lebih akrab dengan muslimin. Lebih kuat imannya. Wah deh ya. Nah, begitu. Jadi kira-kira. Wal amil yutihil imam ujrat mislih. Amil itu dikasih yang lebih sedikit antara ongkos misil atau apa? Gajinya dia. Ya, yang lebih sedikit antara ongkos wajar atau gajinya dia seandainya dia kerja gajinya berapa. Ya, dikasih begitu. Kemudian di situ ada keterangan waman fihi sifat istihqaqin li zakah kafakirin gharim. Fala ya'khudhu min zakatin wahida illa bi ahadihima bi khiratihi. Orang yang punya dua sifat, ya fakir ya gharim, nerima zakat. Kalau dari satu jenis zakat dari satu orang hanya boleh ngambil satu jatah. Misal Zaid ini fakir gharim. Haidar mau zakat. Zakat apa? Zakat tijaroh. Satu tipe zakat dan dari satu orang. Zaid ini ya fakir ya gharim. Apa boleh ngambil jatah dua atas nama fakir dan gharim? Tidak boleh. Terserah dia mau ngambil atas nama fakir atau atas nama gharim. Terserah. Tapi kalau model zakatnya dua, walaupun dari satu orang, boleh dia ngambil dua. Misal Haidar ini ya pedagang, juga punya sawah yang panen. Wajib, dua-duanya wajib zakat. Jadi dia ada zakat tijaroh dan ada zakat pertanian. Zaid nerima zakat dari Haidar dari pertanian atas nama fakir misalnya. Zakat perdagangannya atas nama gharim. Boleh. Kalau dari dua tipe zakat. Kalau dari dua orang juga boleh walaupun zakatnya sama. Misal Zaid ini fakir ya gharim. Haidar mau zakat perdagangan. Danu juga zakat perdagangannya. Zakat perdagangan. Maka tidak apa-apa ini. Zaid dari Haidar ngambil jatah gharim. Dari Danu ngambil jatah apa? Fakir. Boleh. Yang nggak boleh apa? Kalau zakatnya nu' wahid dari saksun wahid. Itu yang nggak boleh. Min zakatin wahidah, min saksin wahid. Itu yang tidak diperbolehkan. Kemudian tadi sudah jelaskan bahwa zakat itu menyesuaikan dengan tempat hartanya di mana ya. Hartanya ada di mana, ya di situ. Walaupun saya orang Pasuruan, kalau saya punya toko ada di Surabaya, zakatnya di Surabaya, sekitar kampung, sekitar toko itu. Walaupun anak orang Pasuruan kota, tapi kalau punya sawah di kabupaten, di Kejayan misalnya, punya sawah, zakatnya di Kejayan itu. Bukan di kota. Wadah ya. Itu. Begitu dalam aturan madhab Imam
Syafi'i. Tapi ada pendapat lain yang mengatakan boleh zakat itu dipindah-pindah. Ini kalau Malik, kalau imam terserah. Imam amil enggak apa-apa. Imam itu misalnya Basnas. Badan amil zakat wilayah Kabupaten Pasuruan. Ya ini boleh bagian zakat di seluruh wilayah Kabupaten Pasuruan. Walaupun misalnya zakat ngambil dari Leko, disalurkan ke Kejayan. Tidak ada masalah. Yang penting masih wilayahnya dia. Ya. Kabupaten Pasuruan, seluruh Kabupaten Pasuruan boleh. Antum Kabupaten Sumeneb. Misalnya Sumeneb. Nah, jadi ada Basnas Kabupaten Sumeneb. Ngambil zakatnya Sumeneb paling timur. Dikasihkan orang Sumeneb paling barat, tidak ada masalah. Pokok masih wilayah Kabupaten Sumeneb. Itu kalau amil yang bagikan ya. Boleh. Pokok di wilayah kekuasaannya dia, wilayah kerjanya. Tapi kalau Malik enggak, ya di kampung itu sudah. Ya. Panen sawana di Kejayan, desa Kejayan, di desa Kejayan itu sudah. Tidak boleh yang lain. Wah deh. Nah, tapi wakilah boleh dipindah-pindah, boleh. Kemudian tadi yang muktamad, zakat itu harus diberikan minimal kepada 3 orang dari setiap kelompok. Lah terus selama ini kita zakat fitrah, sah apa enggak itu? Sahnya sah, tapi masih jatahnya 14 orang hilang itu ya. Wajib ditempuh itu. Nah, ini yang muktamad. Wakilah boleh zakat 1 orang diberikan kepada 1 orang. Enggak harus 8 kelompok. Tidak harus 3 orang per kelompok, langsung 1 orang dari 1 kelompok. Boleh. Ada pendapat yang mengatakan demikian. Dan itu yang kita amalkan dalam zakat fitrah selama ini. Karena kalau ngikuti aturan ini ya sak cingkir itu, sak cucing itu. Per orang sak cucing. Muskilah ini. Kemudian yaitu tadi bahwa zakat itu amil resmi itu yang dimaksud dalam kitab ya. Adapun amil bentukan masjid, madrasah, RT, RW, ormas yang tidak di-SK oleh pemerintah yang berwenang, maka dia statusnya adalah wakil. Wakilnya siapa? Wakilnya muzaki, bukan wakilnya mustahik. Karena itu kalau terjadi kesalahan, jadi misalnya anak nyerahkan ke takmir masjid yang tidak di-SK oleh pemerintah, oleh Basnas, maka dia takmiri status wakil saya. Wakil saya statusnya sama seperti saya. Kalau penyalurannya salah, saya belum bebas dari zakat. Masih punya tanggungan, dapat tuntutan akhirat ya. Kalau terjadi kesalahan ya, karena itu rawan. Antum kalau bisa zakat sendiri, nggak usah dikasihkan takmir, nggak usah dikasihkan panitia zakat bentukan ormas, madrasah, pondok. Kalau antum tidak yakin ya, antum yakin bisa nyalurkan sendiri, salurkan sendiri. Kenapa? Mereka itu wakilnya antum. Wakilnya antum sama seperti antum. Kalau sampai penyalurannya terjadi kesalahan, seolah-olah antum yang salah. Antum kalau salah, zakatnya tidak bebas. Tetap ada tuntutan akhirat kotor. Zakat fitrah juga ya. Zakat fitrah apalagi taruhannya puasanya antum nggak diterima nanti. Karena itu salurkan sendiri kalau antum pede bisa ya. Daripada dipasarkan panitia, nanti dibagi rata sak kampung. Karena tidak enak ya. Muskilah. Lah beda kalau ambil resmi. Amil resmi itu bukan wakil, bukan wakilnya muzaki. Mereka seperti wakilnya mustahik. Artinya apa? Kalau saya punya zakat, kewajiban zakat, tak serahkan ke amil, amil ini seolah-olah mustahik sudah. Jadi begitu tak serahkan ke amil, saya bebas. Seolah-olah sudah diterima oleh mustahik. Urusan kemudian amilnya itu tidak sesuai aturan, penyalurannya tidak benar, anak tidak kena tanggungan. Selesai sudah ya. Itu dia sendiri yang tanggung jawab amilnya ya. Jadi kalau anak nyerahkan pada amil ini statusnya sama seperti mustahik. Wakilnya mustahik. Jadi diterima amil seperti diterima mustahik. Selesai urusan. Lebih aman. Diserahkan kepada amil zakat. Jadi kalau antum ragu, tidak ngerti caranya zakat yang benar, imanannya, bagaimana cara yang benar kepada orang yang ngerti, atau serahkan kepada amil resmi, aman selesai. Lah diserahkan pada panitia itu resiko kalau sampai salah, inti tidak bebas dari tanggungan zakat. Wah deh ya. Dan zakat ini kewajibannya bersifat fauron. Artinya kalau sudah waktunya zakat harus segera dilaksanakan. Ditunda-tunda tanpa hajat hukumnya haram. Kasihan mereka sudah nunggu. Wah deh ya. Udah.
Dan zakat jangan dialihkan yang lain. 8 kelompok itu ndak usah. Mau nyari-nyari kaul, zakat diberikan kepada masjid, pembangunan rumah sakit, pembangunan pondok, madrasah atau yang lain. Kasihan fuqara iki sering kelaparan, itu zakat malah ndak disalurkan ke mereka. Nyari masjid, masjid mesti banyak yang nyumbang. Fuqara ini jarang memperhatikan. Orang kalau suruh nyumbang masjid, apalagi namanya disebutkan ketika Jumatan, seneng semangat ya. Orang-orang kaya-kaya itu, malah sebagian saya mau nyumbang, tapi tidak boleh ada yang lain. Murni saya toh. Iya biar dikenang nama inti. Ditulis di kubahnya itu ya. Banyak, tapi perhatian ke orang fakir jarang. Padahal kata Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Lukmatun, satu suap makanan. Lukmatun fi fami jae khairun min bina'i alfi jami'. Satu suap makanan yang inti masukkan ke mulut orang yang lapar, pahalanya lebih besar dibanding inti bangun masjid 1000 jami'. 1000 masjid jami' ya. 1000 masjid jami'. Afdal. 1000 masjid jami' sendiri loh, bukan hanya nyumbang ke pas Jumatan 10.000 ke kaleng itu enggak. Apalagi bukan 10.000, dimasukkan itu bunyi kelunting. Bunyi ini mencurigakan ini ya. Ini mau uang dinar ya. Atau dirham atau uang nggak mutamawal itu ya. Mencurigakan ya. Ini bangun total itu mulai tanahnya, bangunannya total 1000 masjid jami' ente sendiri. Pahalanya masih lebih besar satu suap makanan ente masukkan ke mulut orang lapar. Jadi artinya apa? Bukan berarti kita menghalangi untuk bantu pembangunan masjid, tapi jangan mengabaikan fuqara. Khususnya yang di sekitar ente. Banyak loh orang nggak makan itu, dia itu banyak. Entum kalau hidupnya di perumahan elit, mungkin akhirnya itu qasil qulub. Hatinya keras. Kenapa? Yang dilihat orang-orang mampu tok. Tidak ada rahmahnya kepada fuqara. Coba masuk ke kampung-kampung. Pernah beliau itu tiba-tiba nyuruh Al-Fakir beli beras 2 karung. Beliau beras 2 karung. Bagi-bagikan ke fuqara yang ingin tahu. Tak bagikan. Tak wadai kresek begitu untuk jatah berapa orang. Tak kasihkan ke orang itu. Ada yang tak kasih beras itu nangis-nangis. Anak nanya, penasaran ada apa? Kenapa dikasih beras kok malah nangis? Iya, itu sudah 2 hari anak tidak makan nasi. Nggak makan nasi yang seperti ini. Makan apa? Karak istilahnya. Karak itu yang nasi sudah hampir basi, dijemur sampai kering lagi itu ya. Itu dimasak ulang kan rasanya beda. 2 hari anak makan itu. Nggak punya beras. Nggak punya fulus untuk beli beras. Jadi dia nangis syukur. Banyak kayak gitu di kampung-kampung itu. Kita bersyukur alhamdulillah. Makanya kita kadang-kadang perlu kumpul. Bukan kadang-kadang, sering kumpul orang-orang kayak gitu itu biar apa? Ada rahmah dalam hati kita. Kumpul orang kaya gitu, itu bikin qaswatul qulub. Tidak ada rahmah dalam hati. Tidak ada rahmah. Perlu kita kumpul orang-orang nggak mampu itu perlu. Kayak gini, nangis dikasih beras nangis. Nah, banyak kayak gitu itu. Jadi biar kita tahu, banyak orang-orang kayak gitu. Masih banyak. Cuman mereka apa? Tidak mau minta-minta. Yang minta-minta itu malah kadang kaya. Ya, yang minta-minta itu. Kadang-kadang kaya berangkat dari rumah pakai mobil. Pakai necis. Parkir timur alun-alun ganti casingnya. Sebagian, bukan semuanya ya. Ala kulli hal kalau ada orang minta-minta kita kasih. Tidak ada urusan dia kaya atau enggak, kita enggak tahu. Atus sa'il, kata Rasulullah SAW, atus sa'il walau ja'a ala faros. Walaupun dia datang naik Lamborghini. Ada Lamborghini tadi. Faros itu dulu kendaraan mewah ya. Orang kaya yang punya. Walaupun ja'atus sa'il walau ja'ala faros. Jadi kasihlah orang yang minta-minta walaupun dia datang naik Lamborghini. Bisa jadi pinjem. Atau nah, udah. Ini habis dari bab zakat. Alhamdulillah. Insya Allah tinggal satu fasal berkaitan dengan sodakoh. Sodakoh tatawu. Bab sodakoh. Jadi kalau di fikih bahas sodakoh secara detail itu ya di akhir bab zakat. Itu insya Allah pertemuan lagi kita akan bahas bab sodakoh. Setelah itu bahas bab saum, persiapan Ramadan. Biar puasa kita lebih bermakna ya. Lebih sesuai dengan aturan. Itu insya Allah kita baca bab apa? Bab saum. Habis itu baca bab haji. Selesai bab haji jadi dapat temus haji. Ya. Jadi dapat temus haji. Insya Allah biidnillah. Wallahu alam. Al-Fatihah.